Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Shalom. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Luar biasa sangat diberkati lewat pujian pagi hari ini, terima kasih. Semua kita diberkati, amin Bapak Ibu. Hari Bapak Ibu ini adalah minggu yang keempat untuk bulan ini. Masih tema yang sama, adalah karakter yang berdampak. Dan kalau subtemanya pagi hari ini Bapak Ibu adalah mengembangkan kesabaran. Kalau ditanya mungkin Bapak Ibu siapa yang paling sabar di sini, nggak ada yang angkat tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lagi ketika mempersiapkan ini, saya merenungkan kembali Bapak Ibu. Dulu sebelum ketika saya masih tinggal sendiri, saya pikir Bapak Ibu saya sudah lebih sedikit sabar lah gitu ya Bapak Ibu. Karena saya orangnya memang agak boleh dibilang apa ya, perfeksionis gitu. Jadi pingin rapi, pingin bersih, semua ada aturannya. Setelah ini nanti saya akan lakukan ini gitu. Dan karena saya tinggal sendiri, mudah melakukannya Bapak Ibu. Sampai ketika saya tinggal dengan dua ponakan saya. Dan saya mulai rasa, apa yang salah ya gitu Bapak Ibu ya. Kok saya mulai merasa gak sabaran gitu ya. Kok semua salah gitu. Dan saya mulai gampang kalau dibilang Bapak Ibu bisa emosi gitu ya. Walaupun karena saya mengingat saya hamba Tuhan, saya tidak langsung meledakkan. Tapi sebenarnya sejujurnya saya marah sekali Bapak Ibu. Saya rasa-rasanya udah saya taruh di dalam pikiran saya. Saya mau ngomongin ini, pingin saya bilang ini, pingin itu gitu Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu saya mulai sadar. Saya ternyata gak sabar Bapak Ibu. Ada yang punya pengalaman dengan saya? Cukup waktu yang lama dan itu berulang-ulang Bapak Ibu. Kadang aku berpikir, sudahlah biarkan aja lah. Mungkin di kondisi kita seperti itu Bapak Ibu ya. Yang ketika, daripada capek. Nah, tantangannya Bapak Ibu, ini mungkin ada tipikal sama dengan saya. Tantangannya adalah saya kerjain sendiri. Saya kerjain sendiri dan capek ya. Kadang saya berpikir ya udahlah kalau capek juga nggak apa-apa lah, saya kerjain gitu. Daripada saya harus ngomong seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Tuhan nggak mau seperti itu ternyata. Tuhan nggak mau ya udah saya kerjain sendiri, nggak begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana mengembangkan kesabaran ini Bapak Ibu, karena ini adalah salah satu karakter Tuhan juga, dan Tuhan mau kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki ini, karena ketika kita sabar Bapak Ibu ini sangat berdampak karena selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita lihat Bapak Ibu bagian ini. Nah, kalau di dalam kamus Bapak Ibu, sabar itu adalah sikap menahan emosi. Kalau saya lihat tadi itu menahan sih gitu ya Bapak Ibu, saya itu gitu ya Bapak Ibu ya. Dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Nah, saya mengeluh. Rasa-rasanya saya pengen bilang ke orang, kok gak bisa mengeluh Bapak Ibu. Saya bukan gak mengeluh. Sabar juga diartikan sebagai sikap tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Ini sabar. Dan ternyata enggak Bapak Ibu, saya enggak begitu. Lalu Amsal 16, karena ternyata kesabaran ini luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sabar ini Bapak Ibu Saudara kasih sangat menarik. Sabar ini bahkan boleh dibilang diinginin semua orang Bapak Ibu. Semua suka. Orang-orang suka dengan ini. Bahkan sampai disamakan dalam Alkitab, luar biasa dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita sangat mengagung-agungkan pahlawan gitu ya. Yang membela, kalau misalnya kita sampai mengenang jasa para pahlawan, kita menghormati, memberikan penghormatan kepada mereka. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, ya gak mudah gitu. Nah mari kita lihat kembali Bapak Ibu. Kalau Alkitab mencatatnya ini adalah prosesnya itu Bapak Ibu seperti petani yang bersabar dalam menantikan hasil. Yakobus 5 ayat 7-8, karena itu saudara-saudara,
bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara kasih, tiap kali melihat foto kayak gini, saya bayangin Bapak Ibu, saya masih pernah dulu mengerjakan ini karena saya lahir di desa. Ini pekerjaan yang saya malas banget Bapak Ibu. Kalau ke ladang Bapak Ibu masih lumayan gitu ya, tapi kalau ke sawah itu, karena kebanyakan di kampung saya itu nanam padi itu nggak di tanah, di ladang gitu ya, tapi lebih di sawah. Itu kalau saya malas banget Bapak Ibu. Bayangin udah harus becek-becek, lalu itu punggung sakit sekali gitu. Dan di tempat saya itu nggak seperti sekarang saya melihat di tempat-tempat yang lain, kalau nanam padi itu sekarang cepat ya prosesnya. Kalau di tempat saya itu 1 tahun 1 kali. Saya nggak tahu, mungkin tanahnya yang kurang subur kali ya, atau benihnya saya kurang tahu juga. Tapi prosesnya itu lama Bapak Ibu. Nanti dimulai menjelang Desember ya Bapak Ibu, aduh paling males. Nah kita mulai udah ke sawah tuh, pulang sekolah gitu ya. Prosesnya lama, lalu nanti di Desember orang udah Natalan, kita nanam padi gitu. Tapi tetap kita lakukan Bapak Ibu, kenapa? Ya kita butuh padi untuk dimakan 1 tahun ke depan. Walaupun ini prosesnya lama gitu, tapi mau gak mau semua kita lakukan. Sepertinya kalau ditanya di tempat saya semuanya, ada yang suka gak menanam ini? Ada yang suka gak bertani proses ini? Enggak ada, bukan cuma saya. Semua gak suka Bapak Ibu. Tapi kenapa dilakukan? Ada yang ditunggu Bapak Ibu. Ada hasil yang ditunggu. Karena kalau nggak ngelakuin ini nanti 1 tahun nggak punya bekal padi atau beras untuk dimakan 1 tahun. Jadi walaupun susah dilakukan karena ada yang diharapkan, ada hasil yang mau dituai. Itu sebabnya mungkin di Alkitab dituliskan bahwa karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah musim turun hujan musim gugur dan musim hujan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini memang proses yang tidak cepat dan tidak mudah. Tapi sama seperti petani ini, karena mereka ingin ada hasilnya, tetap mereka lakukan. Walaupun itu susah, walaupun itu prosesnya lama, kita kadang gak suka. Tapi karena kita tahu seperti petani ini ada hasilnya, mereka tetap melakukannya. Mari kita lihat Bapak Ibu, contoh yang sangat luar biasa, nasihat di dalam Filipi 2 ayat 1-11, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kesulitan kita Bapak Ibu, selalu kita merasa aku lebih seperti saya berhadapan dengan ponakan saya lebih baik, saya lebih rajin, saya lebih bisa mengatur waktu. Selalu patokannya itu saya. Saya tidak melihat latar belakangnya dia, sampai ada seseorang yang bilang, kamu aneh. Dia udah lahir dengan orang tuanya udah hampir 15 tahun, dan ketika ketemu denganmu yang cuma baru 6 bulan dan kamu berharap dia langsung berubah. Gitu ya. Itu menolong saya. Jadi lebih tidak selalu berfokus pada kitanya gitu ya, tapi mencoba melihat dari sisi. Nah, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang ada di dalam Kristus. Dia lebih memikirkan kita, dia tahu, Yesus tahu kita punya kebutuhan untuk diselamatkan. Itu sebabnya dia mau. Jadi kalau Yesus hanya berfokus kepada dirinya, gak mau dia datang ke dunia ini. Tapi dia berpikir kita, kalau dia gak menyelamatkan kita, gak bisa selamat.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam ketaatan keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Ini yang Yesus lakukan Bapak Ibu. Tadi diawali di ayat 1 Bapak Ibu dikatakan jadi di dalam karena dalam Kristus. Di sini dikatakan Bapak Ibu, karena di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus, amin. Sehingga Bapak Ibu nggak ada yang bisa meneladani. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika merenungkan ini nggak ada Bapak Ibu yang bisa meneladani ini. Nggak ada yang bisa meneladani orang lain kesabarannya. Tapi Yesus tahu itu sebabnya dikatakan jadi di dalam Kristus. Kita semua ada di dalam Kristus, amin. Inilah Bapak Ibu alasan, Kristus ada di dalam kita. Ini yang membuat kita, bukan upaya kita, amin. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, bukan siapapun kita, kalau Kristus ada di dalam kita, kalau kita sudah terima Yesus, kita bisa, amin. Karena bukan kekuatan kita, tapi Dia yang ada di dalam kita. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi saya bilang Bapak Ibu ketika Tuhan mau kita sabar, ada tujuannya. Tadi kan saya bilang Bapak Ibu, tantangannya itu adalah ketika saya berhadapan, ya seperti contoh dengan ponakan saya mulai berpikir Bapak Ibu, sudahlah saya kerjain sendiri, biarin aja gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, kenapa Tuhan kita ingin sabar? Sama seperti Tuhan juga sabar terhadap kita, tapi ada tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya di dalam Roma 2 ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau tadi saya berpikir Bapak Ibu Saudara kasih, sudahlah saya kerjain aja lah. Ngapain saya daripada saya harus menahan marah, daripada saya harus kesal. Udahlah saya gak suruh, biarin aja dia begitu. Ada banyak orang-orang merasa bahwa itu kesabaran Bapak Ibu. Salah. Karena seperti Tuhan ketika Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau juga mengubah setiap kita, amin. Tadi pujian kita mengatakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Tuhan mau kita berubah, amin. Tuhan mau kita berubah Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan menyelamatkan kita, Dia menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan gak mau kita terus apa adanya. Tuhan mau mengubahkan setiap kita, amin. Itu tujuannya Tuhan juga Bapak Ibu Saudara kasih. Tujuan kesabaran Allah juga Bapak Ibu, untuk kita berubah. Dia sabar terhadap kita. Sama halnya juga Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika Tuhan izinkan, kadang kita berpikir seperti yang saya pikirkan. Saya sabar kalau semua baik-baik aja, semua orang baik, semua keadaan, semua apapun baik. Dan aku pikir nanti baru saya sabar. Itu bukan sabar Bapak Ibu. Bukan kondisi seperti itu. Kadang kita selalu berpikir situasi mendukung kita, keadaan baik, orang baik sama kita, maka kita sabar. Bukan Bapak Ibu. Tapi ternyata di tengah semua kondisi itu, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kasih kesabaran Tuhan untuk menuntun kita kepada pertobatan, amin. Jadi sama halnya Bapak Ibu Saudara kasih. Saya tidak memilih nyaman saya untuk berpikir tadi, sudahlah saya kerjain aja sendiri, biarin aja dia. Itu bukan kesabaran Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan menempatkan kita Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan mau kita sabar karena Tuhan ada di dalam kita dan kita juga berdampak buat orang lain, amin. Sampai orang lain juga bisa mengalami itu, melihat itu di dalam kita. Paulus juga bilang Bapak Ibu di Galatia 4 ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu.
Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ada yang sudah kehabisan akal Bapak Ibu? Paulus pernah ternyata. Tapi dia bilang Bapak Ibu saudara kasih, aku akan terus lakukan itu. Mungkin Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, ibu-ibu, para ibu yang pernah bersalin, tahu seperti apa sakitnya. Paulus bilang, seperti itu Bapak Ibu saudara kasih, dia akan terus lakukan itu gitu. Sama seperti ibu yang sudah kesakitan, saya sering dengar ceritanya, kelahiran pertama nggak mau lagi, sakit sekali, tapi mau lagi punya anak. Karena ketika anaknya katanya lahir senang sekali, sampai rasa sakit itu hilang. Paulus bilang begitu Bapak Ibu saudara kasih, mungkin dia udah kesel nih sama orang-orang di Galatia. Gak berubah-berubah, udah dikasih tahu firman, udah diajarin, tapi gak berubah-berubah mungkin Bapak Ibu. Tapi Paulus bilang, aku akan lakukan lagi, walaupun itu sakit. Nah, artinya Bapak Ibu saudara kasih, jangan menyerah, amin. Jangan menyerah. Jangan pernah berpikir, udahlah biarin aja lah, seperti tadi saya pernah hampir berpikir, udahlah biarin aja lah, toh masa depannya dia kok. Apalagi saya berpikir, biarkan aja lah, nanti biar dia tahu. Seperti apa ketika berhadapan dengan orang-orang, bagaimana nanti dia kerja. Segala macam Bapak Ibu saudara kasih. Tapi bagian ini mengingat saya kembali, sama seperti tujuan kesabaran Tuhan ketika dia sabar terhadap kita untuk menuntut kita kepada pertobatan. Tuhan mau juga Bapak Ibu saudara kasih, jangan menyerah dengan orang-orang di sekeliling kita, amin. Jangan menyerah. Dia adalah kesabaran kita. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, bagaimana Bapak Ibu saudara kasih, bagaimana caranya sabar Bapak Ibu? Ini masalahnya, ini yang kita pengen gitu ya. Gimana caranya? Bapak Ibu saudara kasih, tadi saya sudah sampaikan, tidak hanya meneladani, nggak bisa Bapak Ibu. Buktinya saya, ya Bapak Ibu yang mungkin paling dekat dengan orang-orang, diajarin, begini loh, saya contohin loh kadang Bapak Ibu, kalau naruh barang di mana kamu ambil, tolong nanti kembalikan lagi ke situ ya. Udah dibilang Bapak Ibu, saya juga sampai bikin tulisan, siapa yang memakai kompor ini tolong dibersihkan, saya tulis Bapak Ibu. Tapi enggak juga, saya ingatin lagi, saya suka fotoin Bapak Ibu kalau mungkin kurang kerjaan ya, kalau berantakan Bapak Ibu saya foto, saya kirim. Ini tidak harusnya begini ya, lain kali saya fotoin loh Bapak Ibu. Besok ingat nggak? Belum tentu juga Bapak Ibu. Sampai saya pengen gimana ya gitu ya Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu saudara kasih, ya begitu serumit itu Bapak Ibu saudara kasih. Sampai saya berpikir, aduh Tuhan gitu ya, gimana ya supaya sabar ya. Pingin sabar sih, mari Bapak Ibu, karena itu nggak bisa juga diteladani. Tapi mari, yang pertama Bapak Ibu saudara kasih adalah, mungkin ini sudah disampaikan berulang-ulang, menyadari identitas atau status kita di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini sangat penting Bapak Ibu saudara kasih, bukan hanya dalam kesabaran, tapi dalam banyak hal. Sebelum kita tahu, maksudnya Bapak Ibu tahu posisi kita, itu akan sangat sulit kita untuk beralih ke hal yang lain. Salah satu contoh Bapak Ibu, saya senang ayat ini yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, semua kita sudah ada di dalam Kristus, amin. Amin. Kita adalah ciptaan baru. Kadang kita cuma berpikir ini cuma kata yang dituliskan ciptaan baru gitu ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kadang kita suka bilang, ya memang saya memang pemarah, saya memang pemalas. Ya saya memang udah begini. Setiap kali kita bilang Bapak Ibu saudara kasih, saya sudah begini, gak akan pernah terjadi perubahan. Kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Amin. Ciptaan yang baru, saya adalah Teti yang baru. Sama Bapak Ibu ketika tadi saya bilang, saya ternyata juga gak sesabar itu. Tapi saya gak bilang bahwa saya adalah orang pemarah, saya adalah orang pembenci. Saya gak bilang itu Bapak Ibu. Karena saya tahu bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Teti yang pemarah, Teti yang kejam, itu sudah berlalu. Yang ada sekarang ini adalah saya ciptaan baru.
Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, maukah kita bilang semua bahwa kita ini adalah mantan? Kemarin ketika kami berdoa lalu dibahas firman Tuhan yang bilang pemarah, pemburi tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Iya, memang dulu kita semua itu golongan itu. Dulu kita adalah pembunuh, dulu kita adalah penjina, dulu kita adalah pemarah, dulu kita semuanya. Tapi sekarang setelah kita lahir baru, itu bukan kita lagi, amin. Kita adalah ciptaan baru. Jadi kita itu memang mantan, tapi bukan lagi. Sama juga Bapak Ibu Saudara kasih, kita selalu harus melihat diri kita bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Ada banyak orang berpikir, ya memang saya pemarah, pemalas, dan segala macam Bapak Ibu, sampai kita susah berubah. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita Bapak Ibu Saudara kasih adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, rohnya ada di dalam kita, amin. Karena dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, saya tadi udah bilang saya melatih tapi saya tetap kesal. Saya juga, gregetan banget gitu Bapak Ibu ya, nggak bisa. Sampai Bapak Ibu, Tuhan menaruh rohnya di dalam kita. Roh Allah di dalam kita, rohnya itulah yang akan mengubah kita, amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, dalam proses ketika saya ingin, udah merencanakan nih, saya akan panggil dia, saya akan ngomong seperti ini gitu ya. Tapi sebelum sampai saya panggil, Tuhan bicara di dalam hati saya. Berulang kali kamu melakukan kesalahan, tapi aku juga mengasihimu. Aku tidak pernah membuang engkau, aku mengasihimu. Kalau engkau mengasihi dia, engkau bisa panggil dia. Tapi jangan pernah untuk marah apalagi dengan kata-kata yang kasar. Karena itu tidak akan pernah mengubahnya. Bapak Ibu kita mungkin punya pengalaman. Saya dididik dengan keras oleh bapak saya. Semua kami Bapak Ibu Saudara kasih. Keras banget Bapak Ibu. Tapi saya melihat itu gak merubah kami juga. Itu tidak merubah. Yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara kasih, ingatlah bahwa status kita di dalam Kristus, bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Selalu kita mengingat bahwa kita bukan manusia yang dulu. Saya nggak tahu mungkin masing-masing kita punya latar belakang, tapi setelah kita lahir baru, setelah kita percaya Yesus Bapak Ibu Saudara kasih, kita menjadi pribadi yang baru. Mari memandang diri kita seperti itu. Oh, masing-masing kita adalah pribadi yang baru. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, fokus pada Kristus karena dialah kesabaran kita. Kalau tadi ingat status kita bahwa kita adalah ciptaan yang baru, kebenaran Allah diperhitungkan bagi kita, jangan pernah mengingat lagi Bapak Ibu Saudara kasih siapa kita yang dulu. Tapi yang sekarang Bapak Ibu Saudara kasih yang kedua adalah fokus pada Kristus karena dialah kesabaran kita. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih, mari terus, karena lawan kata dari fokus pada Kristus adalah fokus pada diri sendiri. Selalu fokusnya itu egonya kita, patokannya kita. Selalu kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita fokus kepada Kristus? Fokus kepada Kristus itu Bapak Ibu lalu melihat Kristus. Kalau saya Bapak Ibu saya suka ketika dalam kondisi hal-hal yang saya tidak bisa tangani ini Bapak Ibu, ketika saya ingin marah, lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan Engkaulah kesabaranku. Yesus Engkaulah kesabaranku. Tuhan mau Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi, mari kita ingat bahwa Kristus adalah kesabaran kita, Kristus adalah sukacita kita, karena kita gak punya itu Bapak Ibu, tapi Kristus adalah kekuatan kita, Kristus kesabaran kita, amin. Setiap kali kita berulang-ulang Bapak Ibu, ketika kita mengarahkan kepada Kristus, itu akan semakin besar dan semakin menguasai kita. Itu yang Alkitab bilang, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Bukankah kita setuju juga Bapak Ibu, dengan siapa kita banyak bergaul, kita akan semakin sama dengan orang itu? Mari lebih banyak memandang kepada Tuhan, amin. Mari perhatikan Bapak Ibu, saya ini yang sering saya lakukan di tengah ketika saya nggak bisa handle, saya bilang, Kristus adalah kesabaranku. Saya bilang, ini saya yang tidak sabar, ini saya serahkan kepada Engkau Yesus, dan kesabaranmu aku ambil karena aku nggak sabar. Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara kasih, berulang-ulang kita lakukan. 1 Korintus 3 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang ketujuh, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Siapa itu Bapak Ibu? Kristus. Kristus, bukan kita. Tapi dia mau Bapak Ibu, kita selalu ingat, Kristus adalah kesabaran kita. Itu sebabnya Bapak Ibu mari fokus kepada dia, jangan kitanya. Di tengah kondisi seperti itu Bapak Ibu, kita sedang mengagungkan dia, kita sedang meninggikan dia, kita sedang menyatakan, aku gak mampu Tuhan, aku gak bisa. Tapi Engkau yang ada di dalam saya. Maka itu Bapak Ibu semakin sering sama seperti semakin banyak kita dekat dengan orang itu, semakin banyak yang transfer sama kita, sama halnya Bapak Ibu. Semakin banyak kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, maka apa yang ada di dalam Kristus, kesabaran Kristus itu akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Mau mempraktekannya Bapak Ibu? Amin. Mari Bapak Ibu di tengah ketika keadaan kondisi yang kita tidak bisa handle itu, mari kita perkatakan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu adalah membiarkan diri kita terus dialiri firman. Atau kalau istilah Bapak Gembala kita adalah berendam. Berendam dalam hadirat Tuhan. Mazmur 1 ayat 2-3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena saya berpikir, sebenarnya apakah orang-orang yang di luar tanpa Tuhan itu rajin? Sabar gak sih? Saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin kalau kondisi-kondisi masih baik-baik saja, kondisi yang masih aman-aman mungkin iya. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, kebenaran firman Tuhan yang memampukan setiap kita. Karena kesabaran itu adalah buah roh. Kalau kita mau berbuah Bapak Ibu Saudara kasih, di sini dikatakan, mari biar Taurat Tuhan menjadi kesenangan setiap kita. Ini nih buat yang masih muda-muda gitu ya. Mari, ini firman katakan kalau kita mau apa saja yang kita buat berhasil, mari mulai merenungkan Taurat itu firman Tuhan siang dan malam. Dan ini adalah bagian kita, karena firman itu gak datang, tapi ini adalah tanggung jawab setiap kita, amin. Ini tanggung jawab setiap kita, karena di dalam Yohanes juga dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Membangun diri kita Bapak Ibu Saudara kasih untuk membaca, merenungkan dan setiap kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa lihat dalam firman itu. Kita bertemu dengan Kristus yang menjadi kekuatan, kehidupan, makanan yang menyegarkan setiap kita. Amin. Dan membuat kita Bapak Ibu Saudara kasih dari waktu ke waktu berubah. Itu pasti Bapak Ibu. Sama seperti ketika kita makan. Kalau ada orang bilang, enggak, aku enggak makan apa-apa gitu ya. Enggak mungkin Bapak Ibu. Apa yang kita makan itu pasti kelihatan di dalam tubuh kita. Betul Bapak Ibu? Sama halnya juga di dalam roh kita. Ketika kita menikmati firman Tuhan.
maka buah itu pun akan keluar dari hidup kita. Jadi mengaliri hidup kita Bapak Ibu berendam di dalam hadirat Tuhan. Atau yang sering kita sebut Bapak Ibu istilahnya adalah bersaat teduh. Ini bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini bisa kapan aja Bapak Ibu bisa kita lakukan. Lalu bermazmur lewat pujian atau menyanyikan firman Tuhan. Hari-hari ini kita, apalagi anak-anak muda nggak lepas dari gadget gitu ya. Seberapa banyak kita menggunakan itu juga untuk bisa menikmati lewat pujian. Ketika kita menyanyi, saya masih tetap ya kalau bagian ini saya masih tetap lakukan gitu ya. Walaupun ini dulu adalah benih ketika di sekolah teologi ya, harus saat teduh, harus berdoa, harus ini gitu ya Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang pun bukan keharusan. Karena saya tahu sekali Bapak Ibu ketika saya lakukan itu, saya merasakan tenang, saya merasakan damai ketika bermazmur dan menyembah Tuhan. Dan kita bisa lakukan itu nggak harus duduk Bapak Ibu, betul nggak Bapak Ibu? Ketika jalan, firman Tuhan kita bisa ucapkan itu menjadi mazmur. Di mana saja kita bisa menikmati itu. Itu pilihan yang sangat mudah untuk kita lakukan. Tapi untuk pilihan yang sangat mudah pun kita nggak mau. Saya nggak tahu mau seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Ini yang bisa kita lakukan. Bermazmur lewat pujian atau menyanyikan firman Tuhan. Bersaat teduh menyembah Tuhan. Mari terserah mau pagi, mau siang, mau malam. Silakan kapan saja. Di mana kita ada waktu. Tapi mari memilih itu. Karena ini bagian seperti kita sedang mengizinkan hidup kita direndam dalam aliran dan kekuatan Tuhan. Berkomunikasi dan berbicara dengan Tuhan. Lewat doa-doa kita ngobrol. Dan ini luar biasa Bapak Ibu, ini pun tidak seperti yang dulu. Kalau dulu saya lakukan harus duduk gitu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang bisa seperti di awal bulan kalau Pak Sam bilang ketika jogging gitu ya. Semua kita bisa lakukan, amin. Kita bisa berkomunikasi, kita dengan cara kita berbahasa roh. Kita terus connect dengan Tuhan, berbicara, ngobrol dengan dia. Itulah yang membuat Bapak Ibu Saudara kasih bagian sampai kesabaran itu. Karena kesabaran itu buah roh. Dan roh Allah ada di dalam setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mengembangkan kesabaran, mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mengembangkan kesabaran Bapak Ibu Saudara kasih itu tidak bisa dengan meneladani, tapi mengingat bahwa identitas kita yang baru, kita adalah ciptaan yang baru, amin. Kita adalah orang yang benar, kita adalah orang kudus, kebenaran Kristus diperhitungkan atas setiap kita. Amin Bapak Ibu, kita juga bisa fokus kepada dia. Kita bisa Bapak Ibu Saudara kasih dalam setiap keadaan. Di tengah ketika kita butuh kesabaran itu, mari berteriak dan katakan, Kristus adalah kesabaran saya. Kristus adalah kesabaran saya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa mengaliri diri kita, menikmati dia hadiratnya dengan merenungkan firman Tuhan, mengizinkan firman itu. Kita bisa perkatakan dari setiap mazmur, dari kata-kata firman. Dan kita mungkin bisa bersenandung, kita bisa bermazmur, kita berdoa, mau berbahasa, apa saja Bapak Ibu, interaksi dengan Tuhan. Dari setiap waktu-waktu kita, amin. Ada banyak waktu kita lowong Bapak Ibu. Bahkan di tengah kesibukan kita bisa lakukan itu. Amin. Saya berharap firman ini Bapak Ibu boleh menolong kita untuk seperti yang kita harapkan untuk bulan ini, dan kita akan melihat bahwa mengembangkan karakter itu adalah apa yang Tuhan mau, karena Tuhan menaruh rohnya di dalam kita, dan hari lepas hari itu semakin berbuah-buah di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah sumber kesabaran kita. Yesus adalah yang setia bagi kita untuk mengaliri kita dengan segala kebaikannya. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Bapak terima kasih. Karena Engkau ada di dalam kami, Engkau menaruh roh-Mu di dalam kami. Dan roh-Mu itulah Tuhan yang bekerja mengubah kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Setia,
jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita naikkan pujian ini bahwa Dia adalah Allah penyedia kita. Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dapat dua hal pagi ini. Saya harap saudara juga dapat banyak berkat. Kalau kita bicara di tempat ini kasih Tuhan, tadi dijelaskan, diingatkan lagi, kasih itu bukan hanya memberi. Nomor satu tuh sabar menerima orang. Kasih itu sabar. Jadi mentoleransi itu bukan artinya membiarkan. Kemarin Bapak Ibu boleh duduk sebentar ya. Saya mau sharing aja sedikit. Kemarin di sini ada Valentine tapi sedikit sekali yang datang. Ditanyain sama anak muda, gimana ya Bapak Ibu bisa akur sampai tua gitu ya, sampai lanjut usia seperti Bapak Ibu Gembala. Saya berdoa supaya semua rumah tangga di sini juga berbahagia, amin. Ya, kalau kita punya pasangan itu satu berkat. Tapi nomor satu menerima perbedaan. Dulu sebelum kita kenal kasih Tuhan tempat ini, kita rasanya pengen semua orang lain harus seperti saya. Wah gitu ya, sabarnya kayak saya, rajinnya kayak saya, segala macam. Tapi hari ini kita tahu tadi ayatnya, terima kasih Bu Teti. Maksud dari kemurahan Tuhan adalah untuk menuntun orang kepada pertobatan. Amin. Menuntun, coba bilang menuntun. Nah, satu huruf diganti jadi salah, menuntut. Betul? Cuma beda satu huruf. Allah itu menuntun. Menuntun dibawa pelan-pelan, bukan diseret-seret. Ayo, siapa yang mau sabar? Haleluya ya. Ayo kita menuntun orang-orang, di sini banyak orang tua kepada anak-anaknya. Kadang-kadang saya juga nggak sabar ya. Ini hari ini kita diingatkan Tuhan tuh menuntun kita, biar kita juga menuntun orang. Ya, semua orang yang di hadapan kita perlu kita tuntun. Seperti Tuhan sudah menuntun kita, itu kasih.
Yang kedua tadi sabar itu juga supaya tadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi ngomong sabar itu ada musimnya. Ini jangan cepat kaya, pengen cepat kaya itu juga nggak sabar saudara. Pengen semua masalah lewat segera, cari jalan potong kompas semua. Anak Tuhan percaya waktu Tuhan, amin. Jadi kita tidak mengeluh walaupun belum kelihatan tanda-tanda, amin. Percaya Tuhan tahu waktunya, pada musimnya pasti berbuah. Itu kesabaran. Hari ini saya dapat 2. Ayo, percaya sama orang, tuntun orang, dan semua walaupun hal-hal banyak yang gak disesuai keinginan kita, nanti pada waktunya akan berbuah. Amin. Ya, para mahasiswa sini ya, hidupmu pasti berbuah. Tapi ikuti tuntunan Tuhan lewat pimpinan, lewat dosen, apapun proses yang harus kita lewati, ikuti. Hargai pembentukan yang Tuhan kasih buat hidup kita. Amin. Saya sebetulnya ingin sampaikan hal-hal yang lebih dalam di tempat ini, tapi nanti lain kesempatan ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Terima kasih Bapak, Kau menyediakan semua yang kami perlukan. Kau tahu waktu yang terbaik dalam hidup kami. Kau tidak tinggalkan kami. Bapa, Kau setia. Engkau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Katakan sekali lagi. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Benar Bapak. Kau Bapa yang setia. Kau setia. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dialah Bapa yang setia dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami diingatkan oleh firman Tuhan dan kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami semua ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kami mungkin pemarah, kami mungkin orang yang gak sabaran, tapi itu sudah berlalu. Ada Kristus dalam hidup kami. Pengharapan akan kemuliaan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Aku percaya ketika kami memandang kepadamu, hari demi hari kami diubah menjadi seperti Kristus. Bapa, kesabaran ilahi yang ajaib turun atas setiap umat-Mu. Kami berhenti mengeluh, kami menjadi orang yang bersyukur. Kami tahu waktu Tuhan tidak akan keliru. Ketika kami menabur, kami berusaha, kami belum lihat, kami tahu ada musimnya. Kami akan semua berbuah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap proses yang Tuhan bawa di tempat ini. Supaya setiap anak-anak Tuhan mau sabar mengikuti setiap proses yang Tuhan bawa dalam hidup kami. Dan melewati hari demi hari dengan ucapan syukur. Tolong kami bukan hanya untuk menerima keadaan, tapi kami juga untuk boleh menuntun setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Bersyukur untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua. Kami bukan menjadi orang yang menuntut, tapi orang yang menuntun. Seperti Tuhan bawa kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau membawa kemurahan-Mu seperti Engkau sudah menuntun kami. Terima kasih untuk Ibu Teti yang memberkati kami, urapan-Mu atas dia. Dan dia bukan hanya bisa menjadi berkat di tempat ini, tapi boleh semakin luas Tuhan pakai. Tuhan urapan-Mu atas dia dan Tuhan memberikan segala yang dia perlukan. Dan kami percaya Tuhan terus memberkati dia. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu. Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang, dan urapan-Mu, hikmat-Mu membawa berkat dari surga buat kami semua. Seperti berkat Tuhan yang turun ke atas Harun, ke atas jenggotnya dan ke atas jubahnya, turun ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa kami dalam menghadapi banyak tantangan.
Kami berdoa untuk para pemimpin di tengah bangsa ini. Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa supaya roh kegelapan pergi dari Indonesia. Bangsa ini milik Tuhan. Kami ada banyak anak-anak Tuhan, dan firman-Mu berkata kalau ada orang benar, Engkau membela orang-orang benar di tengah bangsa ini. Kami percaya Indonesia Engkau bela karena ada anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kami boleh bersinar. Kami tolak di dalam nama Yesus roh korupsi, roh yang mau kebodohan, roh kemiskinan yang menghancurkan bangsa ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kami anak-anak Tuhan juga boleh bersinar. Dan kami boleh menyinari bukan tempat-tempat yang jauh saja, tapi mulai dari tempat di mana kami berada. Hari ini keluarga kami, sekolah kami, tempat di mana kami boleh bersinar di sana. Biar terang Kristus menuntun kami hari ini. Dan mulai dalam kegiatan besok hari Senin kami masuk kembali, kami bekerja kembali, kami sekolah kembali. Biar terang-Mu bersinar terang di dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang Tuhan, kami tahu Tuhan menyertai kami. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari surga. Dia senantiasa memberkati engkau, Dia senantiasa melindungi keluar masuk-Mu. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau anugerah, rahmat, kasih karunia, karis, kasih setia dalam hidupmu. Dia juga menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan melimpahi kita dengan damai sejahtera yang ajaib. Apapun yang kau hadapi, biarlah kekuatan dari Allah Bapa, anugerahnya, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongannya, dan sukacita, hikmat Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Yang percaya dan menerimanya katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.